Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-134. Saat Modi dan Wei Yi bekerja sama memikirkan cara menghadapi Xiaoyan, Xiaoyan sudah kembali ke penginapan, duduk di tempat tidur. Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dengan membalikan tangannya, kristal emas merah muncul di tangan Xiaoyan. Kristal api merah adalah salah satu kristal api jenis api yang lebih baik. Dengan itu, dia bisa mendapatkan inkarnasi ketiganya. Maudi mengira kristal api merah ini tidak dianggap sebagai barang berharga. Itu sebabnya dia menjadikannya sebagai taruhan. Sayangnya, dia pada akhirnya menuruti keinginan Xiaoyan. Kristal atribut seperti kristal api merah tidak dianggap sebagai barang berharga di mata orang luar. Paling-paling, itu bisa digunakan untuk menyingkat doki seseorang, atau mengandalkan keberuntungan untuk mengubah doki seseorang dan menjadi lebih kuat. Meskipun doki yang bermutasi biasanya menjadi sangat kuat, kebanyakan orang hanya bisa membuat doki mereka lebih kental dan murni setelah menyempurnakannya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak perubahan. Tentu saja, jika seseorang cukup beruntung untuk mengubah dokinya dan menciptakan beberapa efek khusus, seseorang dapat dianggap telah mendapat untung besar. Namun hari ini, dari sudut pandang semua orang, bahkan jika Xiaoyan telah memperoleh kristal api merah ini, itu tetap tidak berguna melawan Xiaoyan yang memiliki api surgawi di tubuhnya. Harus diketahui bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyebabkan api surgawi bermutasi. Bahkan kristal api merah ini, yang mengandung beberapa kemungkinan, pasti tidak akan mampu bertahan jika dipanggang oleh api surgawi. Namun, tujuan Xiaoyan bukan hanya itu. Berjalan ke jendela, Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat ke alun-alun yang kosong. Saat dia melihat cahaya yang melesat ke langit, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman yang tidak diketahui. Kilatan yang sangat tidak jelas melintas di matanya. Dia berbalik dan menatap pintu dari sudut matanya. Setelah itu, dia diam-diam berjalan ke depan pintu. Detik berikutnya, kilatan yang sangat dingin tiba-tiba muncul dari mata Xiaoyan. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan pintu kayu itu mengeluarkan ledakan sebelum meledak. Ada formasi misterius yang belum sepenuhnya terbentuk di pintu masuk. Xiaoyan juga samar-samar bisa merasakan aura yang sangat kabur di sudut gelap tertentu. Doseng bintang 9 saja berani memasang jebakan di bawah hidungku. Apa menurutmu aku terbuat dari tanah liat? Keluar di sini. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kilatan dingin yang menusuk saat dia menatap kegelapan. Orang di dalam juga memperhatikan mata Xiaoyan. Hatinya langsung terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar dapat mendeteksinya, meskipun dia menggunakan aura concealing talisman. Namun, sebelum dia bisa memikirkan hal lain, kekuatan besar yang tidak dapat dia tolak muncul entah dari mana di sekitarnya. Saat berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa doki di dalam tubuhnya sebenarnya telah disegel dengan paksa pada saat ini. Inikah kekuatan sebenarnya dari seorang elit bandi? Hanya diperlukan satu pemikiran untuk menyegel seorang elit doseng. Formasi itu langsung hancur dan turbulensi spasial yang sangat kuat meletus. Sosok manusia berbalut pakaian hitam pun ikut terkena turbulensi tersebut hingga ia mengeluarkan seteguk besar darah segar. Jelas, dia terluka parah. Namun, wajah Xiaoyan tetap dingin dan acuh tak acuh menghadapi ini. Kedua matanya terfokus pada pria ini. Kilatan api berkobar jauh di dalam matanya sebelum dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Apakah mau dia mengirimmu? Dari tampilan formasi ini, seharusnya ini adalah formasi teleportasi skala kecil. Dari kelihatannya, orang itu takut bahwa dia tidak dapat berurusan denganku di kota liar kuno. Pria itu, yang menopang tubuhnya dengan susah payah dan berusaha untuk berdiri, jelas sedikit terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Setelah melihat gumpalan api masuk mata Xiaoyan, hati pria itu bergetar. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Izinkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Anda lebih kuat dari saya, Anda tidak boleh membunuh. Sebelum suaranya terdengar, cahaya api yang cemerlang keluar dari mata Xiaoyan. Detik berikutnya, tubuh pria itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan abunya pun tak tertinggal berisik. Setelah suaranya terdengar, tubuh Xiaoyan bergerak dan langsung meninggalkan penginapan. Malam itu, sesosok manusia tiba-tiba muncul dari tempat lain di luar penginapan. Dia melayang di udara dan melihat ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. Kemudian, dia melihat ke arah penginapan dan menyipitkan matanya. Dia segera pergi. Sesaat kemudian, pria itu sudah tiba di depan Maudi.
Dia berlutut dengan satu kaki dan memberitahu Modi secara rinci apa yang telah dia lihat dan tebak di dalam hatinya. Apa katamu? Wu Mohui sudah mati. Dengan suara keras, tubuh Modi lemas dan dia duduk di kursi di belakangnya. Kulit di sudut matanya bergerak-gerak terus-menerus. Jantungnya mulai panik. Di sampingnya, Wei langsung terpana ketika mendengar nama ini yang bisa dibilang bergema di kota liar kuno ini. Segera, dia melihat ke arah Modi dengan wajah kaget dan berteriak kaget. Dasar hantu tua, kamu sebenarnya menyeret Wu Mohui untuk mengawasi Yan Xiao. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak menyadari kekuatan Yan Xiao. Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung perasaan orang itu? Modi meringkuk di sudut mulutnya saat mendengar ini. Dia memicingkan matanya dan berkata, kau tidak bisa menyalahkanku dalam hal ini. Aku sudah mengingatkannya bahwa Yan Xiao adalah seorang alkemis. Siapa yang memintanya begitu percaya diri dengan kemampuan jimat aura tersembunyinya? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan Yan Xiao. Saya tidak peduli siapa yang Anda salahkan. Jika orang itu datang mencarimu, jangan seret aku ke dalamnya. Saya sama sekali tidak menyadari hal ini. Mata Modi menjadi semakin gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata Wei yang penuh dengan keteruraian. Namun, akhirnya berubah menjadi dengusan dingin dan tertawa. Apa menurutmu kamu bisa menghindarinya? Kamu harus jelas tentang satu hal. Perahuku boleh dinaiki, tapi tidak bisa dinaiki. Kalau kamu ngotot memutuskan hubungan dengan lelaki tua ini, jangan datang mencari-cari untukku ketika kamu berada di ujung tali. Kamu, Wei ingin membalas. Namun, dia akhirnya mendengus dingin. Modi sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah pria yang setengah berlutut di tanah di depannya. Ekspresi kejam tiba-tiba melintas di matanya saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, pergi dan undang Wang Qi dan Feng Zhan untuk memberitahu mereka tentang keberadaan Yan Xiao. Mereka secara alami akan berurusan dengan Yan Xiao. Pria itu buru-buru menganggukkan kepalanya dan mengakui ketika dia mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Wei Yi pun menampakkan senyuman di wajahnya saat mendengar dua nama familiar itu. Dia menatap Modi dan berkata sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan benar-benar mengundang mereka kemari. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan benar-benar mengundang mereka berdua kemari. Dengan cara ini, menjatuhkan Yan Xiao adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Wang Qi dan Feng Zhan keduanya adalah kaisar setengah bintang 7. Keduanya juga berasal dari faksi yang sama. Metode Qi dan keterampilan Do yang mereka latih saling melengkapi. Jika keduanya menyerang bersama-sama, Yan Xiao pasti akan kesulitan lolos dari kematian. Modi dan Wei sekali lagi saling berhadapan dan tersenyum setelah kata-kata mereka terdengar. Segera setelah itu, gelombang tawa keras terdengar. Di sisi lain, dua lelaki tua berjubah bersulam juga mengejar ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. Bab ke-135. Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung. Aura di sekujur tubuhnya telah mencapai kondisi puncaknya. Dengan membalik tangannya, Scarlet Flame Crystal muncul di telapak tangan Xiaoyan entah dari mana. Senyuman muncul di sudut mulut Xiaoyan. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang menakutkan langsung muncul dari antara alisnya seperti gelombang pasang. Itu dengan cepat dia aglomerasi menjadi avatar di depan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat avatar di depannya. Namun, dengan cepat berubah menjadi senyuman tipis. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Scarlet Flame Crystal di tangannya melesat ke tubuh avatar. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Api surgawi di dalam tubuhnya mengikuti aliran dan berkumpul keluar dari pori-pori tubuh Xiaoyan. Itu berubah menjadi naga api berwarna-warni yang membubung di langit. Setelah mengukir kristal api 2 kali, Xiaoyan sudah memiliki metode baru untuk metode pengukirannya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya dan kekuatan api surgawi untuk menggabungkan keduanya. Pengukirannya pasti akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di hatinya mengenai proses pengukiran ketiga. Namun, sebelum dia bersiap, Xiaoyan mengalihkan pandangannya kembali ke arah dia datang. Setelah melirik beberapa kali, dia akhirnya berbalik. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan juga dengan cepat diaglomerasi. Dalam sekejap, ia berubah menjadi naga besar yang tak terlihat seperti naga api dan menempati satu sisi langit bersama naga api. Pada saat berikutnya, naga api dan naga besar yang tak terlihat terbang ke langit bersama-sama. Mereka berkejaran dan melingkari satu sama lain dan dengan cepat bergabung menjadi satu. Sekilas, itu tampak seperti ruang hampa saat terbang ke bawah. Di bawah pengaruh garis keturunan suku naga di dalam tubuh Xiaoyan,
Kemungkinan besar bahkan jika ada anggota suku naga yang hadir saat ini, dia tanpa ragu akan berpikir bahwa naga besar ini adalah anggota suku naga. Setelah naga besar itu terbentuk, pikiran Xiaoyan sekali lagi terlintas. Naga besar itu juga mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Segera, ia bergerak dengan keras dan dengan ganas menyerang avatar tersebut. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin menghancurkan avatarnya dengan paksa. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dentang, suara tabrakan yang kuat terdengar dari tempat naga dan manusia bentrok. Tubuh naga yang dibentuk oleh api aneh menebas klon tersebut. Ruang di sekitarnya langsung runtuh kemanapun ia melewatinya. Pada titik tumbukan, sejumlah besar magma menetes dari langit seperti sisik naga yang telah terkikis dengan paksa, menyebabkan hutan dalam radius 100 mil di bawahnya berubah menjadi neraka lava dalam sekejap. Dalam beberapa napas setelah bertabrakan dengan naga api, avatar itu dengan paksa dikirim terbang oleh kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun avatar ini berisi semua kelebihan Xiaoyan, avatar yang hanya memiliki kekuatan dozong ini mengalami kesulitan menahan rasa takut. Tabrakan naga api. Dengan ledakan keras, klon tersebut dikirim terbang oleh naga api dan menabrak Inferno di bawah. Setelah avatar mengalami pukulan berat, Xiaoyan, sebagai tubuh sebenarnya, secara alami terlibat. Begitu avatar itu dikirim terbang, tubuh Xiaoyan yang duduk tanpa sadar bergetar. Ekspresi aslinya yang normal juga sedikit berubah saat ini. Meskipun demikian, Xiaoyan masih menstabilkan pikirannya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan dia sekali lagi memanggil avatar itu kembali. Tubuh naga api yang sangat besar itu berputar di udara saat mulutnya mengeluarkan banyak raungan naga yang rendah dan dalam. Segera setelah itu, inkarnasi menstabilkan tubuhnya. Naga api itu sekali lagi dengan kejam menabraknya. Inkarnasi sekali lagi dengan kejam menabrak Inferno. Hal ini berulang selama 10 jam. Naga besar di depan Xiaoyan akhirnya berpencar ketika sinar pertama cahaya pagi melesat dari cakrawala. Lapisan awan petir tebal perlahan berkumpul di langit. Kesengsaraan petir saat paling kritis dalam pembentukan avatar akhirnya tiba. Xiaoyan memandangi awan petir di langit. Suatu kebanggaan tanpa sadar muncul dalam hatinya. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman saat dia melihat avatar yang semakin nyata. Pada saat ini, kekuatan inkarnasi ini telah mencapai puncak bintang 8 kelas Doseng. Itu hanya selangkah lagi dari bintang 9 kelas Doseng. Yang dibutuhkan hanyalah peluang untuk melakukan terobosan dengan sukses. Kesengsaraan petir ini adalah kesempatan terbaik. Haha, ayo, coba aku lihat betapa kuatnya kesengsaraan petir ini. Pada saat ini, Xiaoyan telah menaruh seluruh perhatiannya pada avatar di depannya. Dia mengendalikan avatarnya. Tubuhnya bergetar dan langsung terbang ke langit. Itu dibebankan ke arah awan petir. Awan petir di langit sepertinya merasakan provokasi Xiaoyan. Setelah suara guntur bergemuruh, petir selebar 100 kaki tiba-tiba keluar dari awan petir. Itu seperti naga petir yang turun ke dunia saat ia dengan kejam meretas avatar ini. Hah, avatar itu juga mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Sebuah kekuatan berkumpul di tangan kanannya. Saat naga petir mendekat, ia melayangkan pukulan dan dengan keras menghantam kepala naga petir. Meledak, raungan seperti binatang keluar dari tenggorokan avatar itu. Naga petir tiba-tiba pecah menjadi puluhan bagian. Segera setelah itu, ia menghilang dari dunia ini. Xiaoyan juga merasakan energi yang semakin bergejolak di dalam tubuh avatar tersebut. Kebanggaan di hatinya melambung ke langit. Dia sekali lagi meraung panjang dan tertawa ke arah langit. Hahaha, kenapa? Apakah kekuatan alaminya hanya sebanyak ini? Benar-benar seperti menggaruk gatal. Hahaha, ayo lagi. Provokasi ini sepertinya telah benar-benar membangkitkan amukan awan petir. Sesaat kemudian, awan petir bergejolak sesaat sebelum ratusan petir menyambar pada saat yang bersamaan. Mereka dengan kejam menabrak avatar Xiaoyan. Pada saat ini, perasaan sedih akhirnya muncul dalam hati Xiaoyan. Kedua tangannya perlahan mengepal. Doki di dalam tubuhnya berkumpul di lengannya. Kedua matanya menatap tajam ke arah 100 petir. Setelah itu, tubuhnya melintas dan dia sekali lagi menyerbu ke arah langit. Xiaoyan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa jika avatar ini berhasil menahan 100 petir ini, kekuatan avatar ini pasti akan mencapai kelas Doseng bintang 9. Namun, agak terlalu aneh untuk mencoba menahan semuanya dalam satu serangan. Oleh karena itu, Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan sebagian dari 100 petir sebelum berkumpul menjadi satu. Kalau tidak, bahkan dia akan kesulitan memblokir serangan jika serangan itu benar-benar jatuh. Hah! Xiaoyan mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Dia mengendalikan avatarnya dan melayangkan pukulan ke depan.
itu dengan kejam menyambar petir di depannya. Bang! Sebuah ledakan terdengar dan petir itu pecah. Tubuh Xiaoyan juga menghilang. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh lagi. Sambaran petir lainnya perlahan menghilang dari dunia. Sayangnya, meski Xiaoyan memang telah menggunakan seluruh kekuatannya, avatar ini masih terlalu lemah. Itu hanyalah doseng bintang 8. Masih terlalu sulit untuk menahan ratusan petir ini. Hah! Meledak! Xiaoyan melontarkan pukulan lagi setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Ini juga merupakan pukulan terakhirnya. Ia dilempar ke arah petir dengan sekuat tenaga. Bang! Petir itu pecah. Avatar Xiaoyan juga menghantam tanah tanpa terkendali. Namun, pada saat ini, lebih dari setengah dari 100 petir di langit berkumpul dan berubah menjadi naga petir yang lebih menakutkan. Naga petir itu meraung ke arah langit. Setelah mengeluarkan raungan marah, naga petir itu melintas dan tiba di depan tubuh Xiaoyan yang jatuh. Ia melebarkan mulutnya yang besar dan petir yang menakutkan menghantam tubuh Xiaoyan dengan kejam. Retak! Suara jelas yang tak terlihat muncul dari dalam hati Xiaoyan. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat langsung terbuka. Pada saat ini, aura agung tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Xiaoyan. Petir yang dengan kejam menghantam tubuh Xiaoyan sekali lagi hancur. Tubuh Xiaoyan yang jatuh juga berhenti di ruang kosong. Ekspresinya sangat serius saat dia melihat naga petir di atasnya. Meskipun avatarnya telah membuat terobosan pada saat kritis, dan kekuatannya telah memasuki kelas Doshang bintang 9. Naga petir di depannya ini jelas bukan sesuatu yang avatar Xiaoyan bisa dengan mudah ditangani. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya merasakan tekanan menyerang jantungnya. Aum! Tubuh besar naga petir itu perlahan berputar dengan raungan yang sangat marah. Setelah itu, tiba-tiba ia menggigit Xiaoyan seperti pegas terkompresi. Xiaoyan tidak berani gegabah. Tubuhnya dengan cepat mundur dan doki di dalam tubuhnya dengan cepat berkumpul di tangannya. Dalam sekejap, ia diaglomerasi menjadi penggaris besar. Tangannya tidak berhenti bergerak. Saat penguasa besar itu memasuki tangannya, Xiaoyan mulai mengayunkannya. Itu menciptakan penghalang pelindung di sekujur tubuhnya. Ini adalah teknik penguasa hebat kedua Xiaoyan. Keterampilan Do. Penguasa mengalir 6 tubuh sendi. Penguasa mengalir 6 tubuh sendi. Naga petir menelan Xiaoyan saat dia melepaskan penguasa mengalir 6 tubuh sendi. Gigitan ganasnya menyebabkan Xiaoyan semakin kesulitan menggunakan penguasa aliran tubuh 6 sendi. Setelah bertahan sejenak, penggaris besar di tangannya yang terbentuk dari doki akhirnya mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi titik cahaya doki kecil yang tak terhitung jumlahnya. Gigi tajam naga petir juga dengan keras menggigit avatar Xiaoyan. Saat Xiaoyan bersiap menanggung luka spiritual yang serius, suara Cici terdengar samar-samar. Naga petir yang menggigitnya dengan keras juga menghilang sepenuhnya saat dia mengangkat matanya. Benar. Naga itu telah menghilang sepenuhnya. Naga petir berukuran 1000 kaki tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Semua auranya telah hilang. Seolah semua yang dialami Xiaoyan sebelumnya hanyalah mimpi belaka. Tampaknya sangat ilusi. Ini, wajah Xiaoyan juga aneh saat dia melihat ruang kosong di atas kepalanya. Beberapa saat yang lalu, masih ada naga petir dengan kekuatan menakutkan di sana. Setidaknya, itu bisa dianggap menakutkan di depan avatar ini. Swoosh! Suara angin kencang muncul. Xiaoyan merasakan kehangatan dalam pelukannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman hangat. Pada saat ini, orang yang ada dalam pelukan Xiaoyan adalah emas kecil. Di dunia ini, kemungkinan hanya emas kecil yang bisa menyelesaikan masalah. Petir surgawi dalam sekejap. Telapak tangan Xiaoyan dengan lembut membelai emas kecil di pelukannya. Little Go juga melingkari lengan Xiaoyan dan bermain. Dari waktu ke waktu, ia akan menggunakan lidahnya yang kecil untuk menjilat jari Xiaoyan, menyebabkan hati Xiaoyan terasa lebih hangat. Emas kecil, terima kasih. Tiba-tiba, Xiaoyan melontarkan kalimat seperti itu dari mulutnya. Little Go juga sepertinya mengerti dan tubuh kecilnya yang berwarna emas cerah tampak lebih hidup. Xiaoyan tersenyum dan membiarkan Little Goat menempel di lengannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat 9 langit. Awan petir di sana bergejolak sejenak sebelum akhirnya menghilang. Langit akhirnya mendekati tengah hari. Pikiran Xiaoyan kembali ke tubuhnya dan matanya perlahan terbuka. Dia menghela napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat ke depannya. Dalam sekejap, ketiga avatar sudah muncul di depan Xiaoyan. Setelah avatar berkumpul, langkah selanjutnya adalah proses fusi. Proses ini jauh lebih sederhana dibandingkan proses kondensasi. Selama doki dalam 3 avatar bisa mencapai tahap di mana mereka bisa menyatu, proses fusi akan jauh lebih sederhana. Sederhananya, proses ini membutuhkan waktu yang cukup. Ketika waktunya habis, avatar akan terbentuk. Ketika ketiga avatar itu menyatu,
Dua sosok di ujung jarak 10.000 mil akhirnya tiba, bersambung ke bab selanjutnya.